Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali membahas seputar dengan penyakit mulut dan juga kuku pada hewan yang saat ini mungkin yang sangat penting bagi masyarakat di Bengkulu ataupun para peternak, bahwasannya bagaimana cara menangani ya dokter, mungkin bagaimana ketika hewan ternak kita ini sudah terindikasi dari PMK ini, kemudian bagaimana sih cara penanganan PMK ini agar sembuh kembali ini hewan ternaknya, apakah ada cara tradisionalnya kah atau seperti apa? Mungkin dokter boleh jelasin sedikit. Baik, untuk PMK ini kita udah berpengalaman karena 2022 kemarin udah digempur ya dok ya dengan kasus yang lebih besar lagi. Jadi ada cara-cara tradisional yang bisa diberikan untuk penanganan PMK ini. Prinsipnya tuh kan Mbak sama kayak kita sariawan. Jadi kan mulut ini mengalami lepuh atau ulcer ya Mbak. Jadi kayak kita sariawan tuh kan dikasih yang asem-asem seperti itu dengan tradisionalnya ya. Ya gitu. Jadi kita kemarin pakai obat tradisionalnya tuh bisa menggunakan asam sitrat dicampur dengan air ya, dilarutkan dengan air. Asam sitrat yang 250 gram itu dilarutkan di air 1 liter, disemprotkan di bagian mulut. Asam ya, tapi untuk mengurangi asamnya ada yang dicampur dengan kecap. Oh, ya, jadi biar tidak terlalu lebih netral rasanya gitu ya. Jadi nggak terlalu menyiksa gitu bagi si sapi gitu. Kita juga perlu secara kesejahteraan mensapikan sapi. Itu juga kita perlu perhatikan gitu betul, ya. Jadi ya, betul. Untuk kalau yang susah cari asam sitrat itu bisa pakai jeruk nipis. Bisa juga penggantinya ya. Jeruk nipis itu tadi campur dengan kecap tadi boleh juga disemprotin di bagian mulut yang mengalami ulcer atau mengalami sariawan istilahnya kan dia tuh melepuh semuanya di mulutnya. Jadi diberikan itu. Nah pada bagian kaki bisa juga disemprotin itu atau menggunakan bisa juga di kaki. Ya, bisa juga menggunakan larutan PK. Kan bisa dibeli di apotik, banyak di apotik ya. Disemprotin PK, dibersihkan. Jadi kebersihan kandang itu kuncinya. Kalau kandangnya bisa bersih, dibersihkan rutin, insya Allah iya betul. kuman juga kan tidak jadi infeksi sekundernya juga terlalu banyak. Karena virusnya nempel ya dok ya, pada saat ada virus kan di sana kandangnya nempel. Dia kan bikin kuku belah gitu, jadi kukunya itu habis gitu, bahkan ada yang sampai hampir lepas seperti itu. Jadi di samping injeksi dari kita ya, kalau kita dari injeksi antibiotik, diberikan juga anti radang, kemudian juga untuk vitaminnya juga kita berikan, bisa diteruskan dengan menggunakan obat tradisional tadi. Boleh menggunakan asam sitrat atau menggunakan jeruk nipis, apa yang ada gitu. Jadi kita yang manfaatkan gitu ya? Sekitar seperti itu. Itu alhamdulillah beberapa bisa sembuh. Ya kalau untuk konsistensi seperti apa nih dok? Mungkin pengobatan dari PMK ini apakah satu harinya itu harus 1 kali atau lebih atau gimana dok? Untuk pengobatannya kita antibiotik ya. Kalau antibiotik kan per 3 hari. Oh. Ya kita menggunakan antibiotik yang long acting. Jadi kita berikan 3 hari sekali. Tapi dengan interval 3 hari itu kita lihat juga perkembangan kasusnya seperti apa. Kalau dengan sekali pengobatan nanti kita kontrol lagi 5 hari seperti apa. Nanti kita kasih lagi kasih antibiotik ulangan lagi seperti itu. Tetapi kuncinya harus diberikan terus itu yang untuk semprotan ya. Itu tadi pagi sore. Jadi memang benar-benar kita harus bekerja sama dengan peternak kita gitu. Ayo jangan ngandelin obat aja yuk gitu. Betul. Harus kita juga harus bekerja sama. Yuk bisa sembuh. Yuk bisa yuk. Gitu. Iya kita juga selalu bilang tuh sama peternak gitu kan. Ayo sembuh. Bisa kok Pak, sabar ya Pak. Ada yang nggak sabar kan? Jual aja lah dok. Nah, jangan gitu kan. Atau potong aja lah dok. Jangan dulu. Karena gini ya, kalau dipotong itu kan maaf ngomong, kalau dijual
kondisi sakit itu kan Murah ya. jatuh sekali harganya. Kita Betul. kasihan gitu sama peternak kita. Makanya kita sabar kita gitu kan. Jadi kita obatin dulu, Pak. Ayo, bisa kok, insya Allah bisa. Dengan tapi janji kita harus kooperatif. Maksudnya kalau misalnya tambah, dok ini tambah parah, harus cepat laporin gitu ke kita. Atau dok ini alhamdulillah progresnya bagus. Alhamdulillah betul. gitu. Jadi kita memang harus benar-benar bekerja sama itu tadi. Iya betul ya, karena memang yang saya perhatikan bahwasannya konsistensi ini dari peternak nih sangat dibutuhkan sekali Iya, ya. benar. Apakah dia harus pertama memeriksakan pada saat ingin membeli kondisi sapinya, kemudian pada saat mungkin terinfeksi tadi PMK ini harus dibersihkan kandangnya, harus dilaporkannya Ya, cepat. benar sekali itu, penanganannya Mbak, harus lapor. cepat. Terus kemudian kandangnya harus dibersihkan secara konsisten, pengobatan juga harus konsisten. Artinya kan kita butuh di sini kesadaran dari para peternak ya, dokter ya, bahwasannya ketika sapi ini walaupun dia tidak terinfeksi PMK, mungkin kesadaran untuk menjaga gitu ya, membatasi jangan sampai nanti masuk nih virusnya, ataupun ketika sudah masuk ini bagaimana supaya Bisa teratasi. iya, karena kalau dia males-malesan lama nih sembuhnya, karena ternyata bisa sembuh untuk PMK ini sendiri ya. Baik, mungkin kita beralih ke Pak Sarkawi nih Pak, berkaitan dengan kebijakan ya untuk para peternak yang ternaknya terinfeksi PMK ini bagaimana Pak secara kebijakan segi finansial ataupun teknisnya Pak? Ya kalau dulu, kalau yang sudah menimbulkan korban ya, misalnya mati ya, itu ada kompensasi, diganti berapa dulu per ekor, 10 jutaan ya, pada saat itu. Karena memang itu kita programnya masif secara nasional, dan itu pada akhirnya itu tindakan-tindakan itu diambil untuk mengurangi kerugian pada petani ya. Tapi untuk sekarang ini mungkin polanya agak lain. Kita belum siap sampai ke penyediaan dana kompensasi atau bantuan terhadap ternak yang mati itu saat ini. Kita masih fokus pada upaya-upaya vaksinasi yang tadi saya sebutkan. Secara nasional kita mentargetkan 8 juta dosis pada tahun 2025 ini ya. Artinya di Bengkulu kita mentargetkan 28.700 dosis. Itu merupakan upaya yang kita sudah lakukan, dan itu kita barengi dengan operasional bagi kawan-kawan yang ada di lapangan yang melakukan pelayanan penyuntikan itu, dan itu operasionalnya dari pusat. Tadi juga bilang Dr. Heni baru sudah zoom dengan pusat, itu informasi dari pusatnya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa penyakit PMK ini kan sifatnya tingkat kejangkitannya atau morbidity-nya itu mencapai 98%, artinya itu tanpa vaksinasi ya. Artinya kalau peternak itu dalam kondisi pure itu dia akan terserang sampai hampir 100% gitu ya. Tapi tingkat kematian atau mortality rate-nya itu relatif rendah. Dari informasi yang kita dapatkan di data-data terakhir ini, ya mungkin masih di bawah 3% lah dari seluruh yang mati itu, seluruh yang sakit itu terjadi kematian. Artinya relatif kecil gitu ya. Itu tadi salah satu kuncinya adalah kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya penyembuhan tadi, dan masyarakat rata-rata saya yakin sudah cukup familiar dengan metode-metode pengobatan itu. Kemudian ya, perlu dijaga kondisi kebersihan kandangnya, jangan sampai bercampur aduk antara kotoran dengan kemudian juga untuk menunjang itu juga kita menyediakan desinfektan. Tahun 2023 dulu hampir tak terbatas kita punya desinfektan di kantor, itu siap untuk disebarkan ke seluruh masyarakat. Ini masih ada stok itu. Artinya kalau masih masyarakat membutuhkan itu juga kita masih bisa fasilitasi. Iya betul. Mungkin itu yang kita... Benar sekali ini berkaitan dengan kandang tadi ya dokter ya. Ini berkaitan tadi jangan sampai kandangnya aja nggak nyaman nih sapinya gitu ya. Apalagi kita aja merasa nggak nyaman apalagi sapinya gitu ya. Baik dokter dan juga Pak Sarkawi, kita akan jeda kembali. Kita akan simak setelah pariwara berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.